Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Akibat bertekun. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pelayanan Yesus tidak hanya terbatas pada orang-orang Israel, tetapi juga mencakup seluruh umat manusia, terutama yang miskin dan menderita. Tuhan Yesus menguji ibu Sirofenisia itu dengan jawaban yang kurang simpatik, seolah-olah menyamakan dia dengan seekor anjing. Ibu itu tidak mundur, tetapi dengan tekun tetap meminta kepada Tuhan Yesus. Di sini tampak kerendahan hati si ibu yang rela menyamakan dirinya dengan seekor anjing. Harapan akan kesembuhan anaknya membuat ibu itu tekun memohon, betapapun beratnya proses permohonan itu. Hal ini juga menunjukkan kepercayaan yang kokoh si ibu itu, bahwa Yesus mampu menyembuhkan dan mampu menyembuhkan dengan sabdanya. Iman, ketekunan, dan kerendahan hati si ibu itu
menggerakkan hati Tuhan Yesus untuk mengabulkan permohonannya. Mari kita belajar ketekunan dalam iman akan Tuhan Yesus dari ibu Siro-Fenisia ini. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah kepercayaan kami bahwa Engkau sungguh mampu menyembuhkan segala penyakit dan kesusahan, persoalan-persoalan hidup kami, sehingga kami semakin bertekun memohon kepadamu. Berilah kami karunia kerendahan hati seperti ibu itu, sehingga kami mampu melewati ujian-ujian yang memang harus kami lalui. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.